Bapak, Ibu, dan sahabat semua, selamat malam untuk kita semua. Syukur kepada Tuhan, kita dapat berkumpul kembali dalam PPAT 3 malam ini dengan tema aborsi dan eutanasia yang akan dibawakan oleh Romo Erwin Santoso, MSF. Sebelum kita mulai pengajaran, seperti biasa, kita mau memuji Tuhan. Kita percaya dan bersyukur bahwa kita boleh hadir malam ini hanya karena cintanya kepada kita semua. Mari dengan sukacita kita nyanyikan Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita percaya kasih Allah sungguh besar. Rencananya selalu indah bagi hidup kita. Sehingga kita harus selalu mensyukuri anugerah kehidupan. Sebab hidup ini adalah miliknya. Hidup ini milikku, ku terima cuma-cuma
kesombongan datang menelangi imanku, mencari celah di pikiranku dan buatku jauh. Ku ingat Kau Tuhan Allah, kuasa kasih-Mu besar. Amanahku di tangan-Mu, hidupku hanya milik-Mu. Ingatkanlah aku Tuhan dan kebaikan-Mu, supaya aku makin mengerti arti hidup ini. Ku ingat Kau Tuhan Allah, ingatkan Tuhan Allah, kuasa kasih-Mu besar. Amanahku di tangan-Mu, hidupku hanya milik-Mu. Ku ingat Kau Tuhan, ingat Kau Tuhan Allah, kuasa kasih-Mu besar. Amanahku di tangan-Mu, hidupku hanya milik-Mu. Hidupku hanya milik-Mu. Roh Kudus yang selalu menghibur kita. Roh Kudus juga yang selalu membimbing kita. Dia menunjukkan jalan untuk setiap langkah kita. Dialah terang bagi kita. Ini kan terang cahaya-Mu. Roh Kudus, Sang Penghibur. Roh Kudus, Roh Pembimbing, tunjukkan jalan-Mu yang harus ku tempuh. Ajarku untuk mengerti yang harus ku perbuat tanpa-Mu. Terasa hampa dan gelap gulita. Ya Roh Kudus, jamah hatiku, kobarkanlah semangat baru. Ku berjalan terang cahaya-Mu, tak tersesat sampai tujuanku, tak tersesat sampai tujuanku.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Terima kasih untuk saat ini yang telah Kau kumpulkan kami di dalam acara PPAT 3 ini. Ya Bapa, kami mau mendengarkan, kami mau belajar di saat ini. Curahkanlah roh-Mu pada setiap kami, agar kami bisa mendengarkan dengan baik apa saja yang ingin Engkau sampaikan. Kami juga berdoa, berkatilah Romo Erwin yang akan membawakan sesi ini. Biarlah Engkau memberkatinya, sehingga apa yang dia sampaikan hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami serahkan seluruh keberadaan kami kepadamu, karena Engkaulah Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, halo, selamat malam. Kok saya nggak ada suaranya ya? Ada Romo, jelas. Nggak Romo. kedengeran suaranya nih. Halo? Terdengar Romo? Ada yang bisa ini dulu, ngomong dulu, mungkin memastikan apakah saya bisa kedengeran atau enggak. Romo terdengar. Apakah suara saya bisa kedengeran? Terdengar Romo. Kok hitam semua ya? Suara Romo terdengar. Terdengar Romo, cuma agak sedikit putus-putus. Teman-teman bisa dengar? C. Marley bisa dengar suara Romo? Oh, tapi kok saya mendengarnya putus-putus ya? Oke. Baik. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini saya diminta untuk mengisi. Kok berbalik suaranya ya? Gimana nih? Suaranya berbalik ke saya. Aduh, agak kurang. Sebentar ya. Ini kok agak masih belum beres ini. Sebentar ya. Aduh, memang belum bisa. Oke. Malam hari ini saya diminta untuk mengisi mengenai aborsi ya, mengenai satu hal yang mungkin buat kita adalah Katolik banget, karena mungkin nggak ada yang nggak ada yang sama pendapatnya. Tetapi kita tahu bahwa aborsi itu sesuatu yang dilarang gitu ya. Kalau saya mau pakai bahasa yang mudah,
kita nggak bisa melakukan aborsi menurut hukum gereja Katolik. Tetapi mungkin dengan mengatakan itu aja mungkin kurang cukup memadai buat kita. Aborsi itu ada dalam ensiklik yang disebut Evangelium Vitae, ya, dalam itu ada di dokumen Konsili Vatikan kedua, dan juga itu di membahas segala sesuatu yang terkait dengan aborsi tadi. Dan sebentar, ini kok semua kok jadi lambat ya. Aborsi itu sebetulnya masalahnya adalah bahwa kita tidak bisa mematikan janin sejak janin itu berada di dalam kandungan dan sudah jadi. Artinya ada pertemuan antara sperma dan pertemuan dengan ovum, sel telur. Dan pada saat bertemu, ketika itu sudah jadi, terjadi fekundasi namanya, dan pada saat sudah terjadi fekundasi, kita menganggap sebagai sudah menjadi manusia. Dan sebagai manusia, maka dia mempunyai hak, ya. Hidup manusia itu harus dihormati dan dilindungi secara mutlak sejak saat pembuahannya. Diakui hak-haknya sebagai seorang pribadi, di antaranya hak untuk hidup yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga. Nah, Gereja Katolik itu menentang segala bentuk prosedur aborsi atau pengguguran kandungan yang tujuan langsungnya adalah untuk menghancurkan embrio, menghancurkan janin, ya, karena berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan manusia itu harus dihormati dan dilindungi secara mutlak sejak saat pembuahan tadi. Jadi kalau dibilang, Romo, ada hitungan hari apa enggak? Jawabannya enggak ada, ya. Jadi sejak pertama kali dia dianggap ada, ya itulah saat di mana dia mempunyai hak untuk hidup dan tidak boleh ada orang yang mengambil. Apalagi ya, lalu biasanya orang itu ngomong mengenai aborsi itu biasanya karena ada desakan untuk mengendurkan aborsi, ya. Misalnya, nggak boleh lah, inilah, boleh lah Romo, kan ini kan soalnya dia masih kecil, dia diperkosa, atau mungkin ya macam-macam lah pokoknya. Intinya tuh bahwa gereja diminta untuk mengendurkan peraturannya. Lalu mungkin yang paling penting buat kita adalah bahwa kita tidak boleh ada pemikiran apapun ya mengenai aborsi ini gitu. Tidak boleh ada pemikiran mengenai aborsi yang terkait dengan keinginan untuk menggagalkan si janin ini untuk menjadi, aduh ini kok suaranya balik lagi ke saya ya. Bentar. Suara terdengar nggak? Bagus nggak kalau sekarang? Oke. Lancar dan bagus Romo sekarang. Intinya adalah pokoknya semua usaha untuk mengendurkan usaha untuk hidup itu menghidupkan, tapi ke arah yang mematikan, artinya mau dibuang, mau diapa, itu tidak boleh. Bagi gereja Katolik, pokoknya urusan antara kita dengan janin itu tidak boleh ada intervensi gitu. Jadi semua orang harus menerima janinnya, menerima anaknya, dan dengan demikian setiap orang harus memelihara itu sampai anaknya lahir gitu ya. Nah, memang pendapat gereja ini menuai pro dan kontra ya. Misalnya biasanya terkait dengan situasi sih, atau terkait dengan alasan kenapa mau mengaborsi gitu. Nah, gereja mau tetap pada pendiriannya, dan gereja tidak akan pernah memberikan apapun juga izin untuk melakukan aborsi. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita dapat sebagai sesuatu yang
apa ya, aturan main yang mungkin akan membuat kita tahu, oh ternyata yang begini boleh, yang begini ini boleh dalam arti karena kita tidak bermaksud seperti itu gitu. Aborsi itu berarti pengeluaran hasil konsepsi itu pembuahan ya, waktunya sebelum waktunya sehingga janin kemudian akan meninggal gitu. Nah, aborsi dalam segala fase pembentukan si janin menjadi anak itu tidak diizinkan. Karena apa? Karena dari sana akan muncul suatu konsekuensi dosa, dan dosa ini adalah dosa berat yang disebut dosa pembunuhan. Jadi apa ya, kalau bisa dibilang aborsi ini termasuk pembunuhan juga gitu, pembunuhan terhadap manusia. Maka bukan hanya sekedar soal sakit, soal penyakit atau soal medis, bukan, tapi ini adalah pembunuhan pada manusia gitu. Nah, pengeluaran hasil konsepsi dari rahim secara prematur pada janin yang belum bisa hidup di luar kandungan itu juga aborsi sama. Jadi kita nggak mungkin, paling bagus itu menyebut bahwa aborsi dalam segala bentuknya, dalam segala dalam segala caranya, atau dalam bentuk mungkin di fase-fase mana boleh atau tidak, itu tidak bisa dipikirkan gitu. Jadi sekali lagi, orang tidak bisa melakukan aborsi di saat manapun di dalam kehidupan janin. Ini mungkin saya agak berputar-putar, kenapa? Karena memang pendapat gereja itu harus jelas, terutama soal aborsi ini gitu. Nah, sel telur itu kalau kita paham ya, bahwa kalau ini dua kalau ini dua sel telur, dua ovarium ya, yang ada di perempuan. Nah, di sini yang menghubungkan itu ke arah uterus itu nanti ada uterus, nanti ada tuba falopi. Tuba falopi itulah, di tuba falopi inilah nanti sel sperma bertemu dengan sel telur gitu. Nah, maka sejak pertemuan sel telur dengan sel sperma di tuba falopi itu, pertemuan yang berhasil itu disebut fekundasi. Nah, fekundasi itu dianggap tidak si sel telur dengan sel sperma itu sudah menjadi manusia, sehingga sejak saat dia berada di tuba falopi itu, sebelum dia turun ke nanti bernidasi atau nempel di rahim, maka si janin ini tidak bisa diaborsi dengan cara apapun juga ya, tidak bisa diaborsi dengan sistem apapun juga, kecuali nanti ada satu hal yang bisa, yaitu tidak bertujuan untuk aborsi tapi kayak aborted gitu, kayak teraborsi gitulah ya. Nah, ada yang namanya aborsi terapeutik. Aborsi terapeutik dilakukan demi menyelamatkan nyawa atau kesehatan seorang wanita hamil, atau dilakukan juga sesudah pemerkosaan. Tetapi aborsi yang dilakukan secara terapeutik ini harus dengan jelas diketahui, atau katakanlah istilahnya diketahui atau disetujui, bukan oleh orangnya aja, tapi memang ini yang menyatakan bahwa ini satu hal yang terapeutik itu hanyalah seorang dokter. Dan yang disebut terapeutik itu bukan terutama kata dokter boleh, bukan ya, kita nggak tahu dokternya itu dokter apa gitu kan. Nah, tetapi bukan dokter apa, bukan dokter Katolik kali ya. Tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa aborsi ini harus benar-benar dipahami bukan sebagai suatu tujuan utama. Jadi kalau tujuannya memang mau aborsi, maka kita harus memastikan bahwa tanpa itu si orangnya tidak bisa hidup, misalnya gitu ya. Kemudian
Aborsi eugenik, ada lagi eugenik ya. Sebetulnya kalau pakai ini kalian bisa lihat sih kalau pakai komputer besar ya. Nah, aborsi eugenik itu dilakukan terhadap janin yang cacat atau jenis kelamin tidak sesuai yang diharapkan, dan itu eugenik ini dianggap sebagai sesuatu yang jahat ya. Karena maunya yang bagus, maunya yang sesuai dengan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Maaf. Nah, aborsi eugenik ini ditolak oleh gereja, tidak boleh ya. Dan kemudian aborsi eugenik ini dianggap sebagai sesuatu yang katakanlah kejahatan dan disebut sebagai kriminal, karena anak yang lahir cacat atau jenis kelamin yang tidak sesuai dengan yang diharapkan itu tetaplah anak dan manusia. Tidak boleh manusia memilih-milih manusia yang akan dilahirkannya gitu. Kemudian keguguran. Nah, kalau misalnya mengenai keguguran, seorang ibu yang mengalami keguguran itu adalah aborsi alami. Jadi bukan aborsi sih namanya. Aborsi alami ini tanpa campur tangan manusia ya, mungkin karena sakit, karena memang lemah, lalu juga mungkin karena ya ada unsur-unsur atau faktor-faktor lain. Aborsi ini dianggap tidak bertentangan dengan gereja gitu. Ya. Jadi kalau kita melihat misalnya ada orang, dia keguguran. Nah, berarti kamu dosa, kamu harus ngaku dosa. Jangan ya. Udah dia keguguran itu aja dia udah stres tuh. Terus dia misalnya mengalami situasi yang tidak nyaman, kemudian orang malah bilang, kamu harus ini loh, kamu kan keguguran, kamu harus ngaku dosa. Nggak perlu ya. Karena biasanya orang kalau mengalami mengalami natural abortion itu atau keguguran itu biasanya sudah mengalami perasaan tidak enak ya, atau mungkin sudah mengalami istilahnya sih dia sendiri stres karena mungkin banyak pikiran yang karena dia tidak menginginkan, karena dia mungkin tidak menginginkan keguguran itu, atau menginginkan anak, atau perasaan bersalah, atau mungkin perasaan karena belum punya anak ya. Jadinya jangan sampai kita membuat orang yang mengalami keguguran ini terus ditambah dengan kata-kata dosa, nggak boleh ya. Terus biasanya penyebab aborsi adalah faktor ekonomi ya. Orang tua merencanakan kesejahteraan dan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya, dan ini banyak dilakukan. Kenapa? Udah cukup satu aja gitu. Saya nggak mau banyak-banyak, maka anak kedua dan seterusnya itu diaborsi karena mungkin istilahnya jadi gitulah. Kemudian juga mungkin udah kebanyakan anaknya. Banyak anak menambah kesulitan ekonomi dan pemeliharaan anak-anak dan pendidikannya. Mungkin kita berpikir seperti itu ya. Dan itu sesuatu yang salah gitu. Yang ketiga adalah karena paksaan pihak suami, lingkungan, keluarga besar, atau orang lain, bahkan masyarakat ya. Kok anak banyak banget gitu. Makanya kita jangan membuat orang jadi merasa bersalah ya. Orang jadi merasa kayak merasa anaknya udah banyak ya. Padahal banyak itu berapa gitu. Orang dulu aja bisa belas-belasan nggak apa-apa gitu. Tanpa orang sekarang 3-4 udah merasa banyak ya, nggak boleh sebetulnya kayak gitu. Dan itu bisa menjadi penyebab aborsi. Romo, bagaimana kalau kita mempunyai kasus seorang ibu yang mengandung tetapi dia sakit misalnya. Kalau dilanjutkan maka dia akan mengalami sakit. Nah, itu biasanya sekali lagi itu yang menentukan adalah dokter, tapi dalam arti memang dia menentukan ini bukan diaborsi ya, tetapi mungkin karena ada kansernya, mungkin ada
apa ya, mungkin penyakit-penyakit yang entropik ya, entropik itu misalnya lahir di luar kandungan. Nah, itu biasanya dokter akan membuat keputusan untuk mengambil rahimnya. Karena mengambil rahim itu bukan bermaksud mau menggugurkan, tetapi mengambil rahim karena rahim ini yang menjadi biang penyakit, maka itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang abortif, ya. Apalagi ya, jadi yang biasanya saya lihat itu karena ada penyakit-penyakit yang lain yang dianggap, tetapi kalau penyakitnya itu adalah saya merasa lemas misalnya gitu, atau saya merasa saya merasa tidak merasa baik misalnya karena saya harus ke rumah sakit terus atau mungkin mual terus, aduh nggak usah deh, saya nggak jadi deh gitu, nggak boleh itu yang kayak begitu-begitu ya. Pertimbangan dan perhitungan medis itu selalu ditentukan oleh dokter dan juga dokternya memastikan bahwa memang itu harus diambil, tapi bukan anaknya ya, tetapi lebih ke rahimnya gitu. Untuk mengerti mengapa Gereja Katolik menolak aborsi, maka ada dasar alasan gereja menolak ya. Berdasarkan berbagai dokumen dan ajaran para pemimpin tinggi gereja, kehidupan menolak aborsi. Karena berdasarkan itu manusia adalah hasil ciptaan Allah menurut gambar dan rupanya, dan manusia sejak awalnya adalah kudus. Jadi kalimat itu harus penting nih, bahwa sejak awal manusia itu adalah kudus. Nanti Anda mungkin bisa tanya aja langsung ya, karena kasus aborsi itu sebetulnya tidak ada apapun juga. Aborsi itu bukan sesuatu yang intinya adalah kalau udah jadi nggak usah diapa-apain, udah gitu aja sih sebetulnya ya. Atau gereja menyebut aborsi sebagai pembunuhan. Karena siapa yang melakukan aborsi, maka dia terkena hukumannya, hukuman lete sententiae. Lete sententiae itu artinya pada saat dilakukan, maka akan terkena. Gitu. Lete sententiae itu pada saat dilakukan, terkena. Karena apa? Karena udah kejadian. Gitu. Pokoknya yang aborsi yang sukses akan dilarang menerima komuni kudus. Itu intinya. Nggak boleh terima komuni. Itu namanya diekskomunikasi. Mungkin itu ya, kalau misalnya mengenai apakah, jadi ada macam-macam nih, ada kegiatan yang aborsi, ada kegiatan yang kontravita, kontranidasi, kontrasepsi gitu. Nah, itu kontra-kontra begitu itu juga sesuatu yang harus hati-hati ya. Kalau kontrasepsi itu pasti abortif. Karena kontrasepsi itu misalnya seperti IUD itu bergoyang-goyang terus, sehingga setiap kali ada ini dia langsung dibuang, langsung dengan sendirinya akan terbuang janinnya gitu, dan ini dianggap sebagai suatu pembunuhan juga. Apalagi ya yang mungkin yang perlu diketahui sih itu, atau mungkin bisa juga kalau mau bertanya dulu mungkin silahkan. Gimana nih nanyanya nih? Albert bisa tolong dibantu, Bet? Mungkin bisa nanya langsung atau apa ya? Biasa sudah di chat, udah di. Ini suaranya kurang jelas sih. Ada pertanyaan ini, Romo. Dalam kasus pemerkosaan, Suaranya apakah boleh putus-putus. dilakukan aborsi ini? Mungkin ditulis saja kali ya. Halo. Kok nggak mau ya? Romo, dalam kasus pemerkosaan itu
Romo sebutkan boleh dilakukan, nggak boleh ya. Jadi dalam kasus pemerkosaan pun sebetulnya tidak pernah boleh dilakukan dengan alasan apapun. Mengenai aborsi ini tidak boleh dilakukan. Ini kenapa ya kok agak error ya ininya ya. Nggak bagus ya suaranya. Saya nggak bisa, saya dengar suara saya sendiri. Kalau saya dengar Romo jelas sekali, lancar sekali, Mo. Silakan terus diteruskan, nggak apa-apa. Halo? Ya, suaranya terputus-putus. Tidak, suara Romo jelas sekali, jelas sekali. Oh, ini sekarang saya udah bisa nih. Nih, sebentar nih. Oke. Sudah terdengar suara saya? Sudah, Romo. Tapi putus-putus, saya kedengaran suara saya sendiri. Oke deh, nggak apa-apa. Jadi intinya tadi dengan alasan apapun aborsi itu tidak bisa dilakukan, kecuali kalau kayak gini misalnya kayak mereka mengalami balik. Suara saya oke nggak sekarang? Coba diangkat jempolnya yang menyalakan ini, oke ya. Oke. Kalau dari misalnya kehamilan tuh ada yang kehamilannya di luar kandungan ya. Nah, kehamilan di luar kandungan ini kan bahaya. Maka biasanya diangkat rahimnya. Kalau diangkat rahimnya, gara-gara diangkat rahimnya, ini si janin ikut keangkat dan akhirnya mati, maka pengangkatan rahim itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang aborsi gitu. Jadi kalau dari pemerkosaan itu kan memang nggak ada masalah, biasanya karena masalah sosial ya, dan ini tidak bisa dilakukan, makanya tidak bisa dibuat atau tidak bisa katakanlah tidak bisa dilakukan oleh orang dengan alasan apapun hanya karena dia malu misalnya kayak gitu. Lalu ada pertanyaan lagi. Kok putus-putus masih suaranya katanya? Di tempat saya udah jelas, Romo. Udah lancar. Tapi di saya sendiri kayak balik-balik gitu sih. Kali ini ya. Oke, jelas suaranya katanya. Baik. Ada pertanyaan lagi, mungkin bisa ngomong aja langsung. Kalau di saya bisa balik-balik gitu suaranya. Kalau di kolom chat ada pertanyaan kontrasepsi, Romo. Kontrasepsi apa saja yang dibolehkan oleh agama Katolik? Ya. Kemudian apa agama Katolik? Sebagai tenaga medis, bolehkah kita membantu pasien yang ingin pasang IUD? Membantu pasien untuk pasangnya IUD berarti membuat orangnya mengalami
orangnya melakukan aborsi. Jadi ya memakai kata hati mungkin dengan maksud itu akan terjadi aborsi, ya kita harus benar-benar berdiskusi mengenai itu. Tidak bisa saya katakan tidak atau enggak, tetapi IUD jelas adalah suatu yang abortif atau berdampak aborsi gitu. Jadi tidak boleh, orang Katolik apalagi tidak boleh. Ada lagi? Ini nge-lag banget ya suaranya. Ada pertanyaan Romo ini Kalau pengangkatan rahim tadi saya sudah katakan sih. Romo Erwin. Suaranya terputus-putus. Ada pertanyaan lain? Yang dosa itu selain ibunya, apakah bapaknya ada andil dosa? Benar ya. Jadi siapapun yang mendukung usaha aborsi ikut berdosa. Misalnya kita sebagai saudara, kemudian kita membantu usaha itu, maka kita dianggap ikutan berdosa. Nyopirin orang ya yang mau aborsi, kita tahu dia mau aborsi, kita nyopirin dia, maka kita nyopirin itu juga berdosa gitu. Ini kenapa sih ya? Ada pertanyaan lain? Apakah dianggap aborsi itu apakah benar sudah menjadi janin atau mencegah pertemuan sel telur? Nah, itu yang bagi gereja Katolik kita juga nggak boleh, itu namanya kontra vita ya. Kontra vita itu nggak boleh membiarkan orang hidup, kontranidasi, kontrasepsi. Nah, kalau kontrasepsi itu berarti si sperma dengan si sel telur itu tidak ketemu, dan kontrasepsi ini yang akan menjadikan si janin tidak akan jadi gitu. Makanya jadi dianggap sebagai kontrasepsi, alat kontrasepsi itu dilarang juga. Maka segala bentuk kontrasepsi juga dilarang menurut gereja Katolik, meskipun itu mungkin kita anggap sebagai bukan pembunuhan ya. Bapaknya ikutan. Kalau sudah aborsi, apakah bisa diampuni? Diampuninya hanya dengan sakramen pengampunan. Mulai tahun 2015, sakramen pengampunan tadinya tuh kalau aborsi tidak boleh diberikan oleh romo, tetapi diberikannya oleh siapa? Oleh Bapak Uskup ya. Tapi sejak tahun 2015 boleh oleh para romo sendiri. Apalagi? Jika dengar orang mau aborsi, tapi kita tidak melarangnya, apakah kita berdosa, Romo? Ya, berdosa. Kita harus paling nggak ngomong, itu nggak boleh gitu. Tapi kalau orangnya ngotot, ya udah, ditanggung dia sendiri gitu. Kalau janin itu selalu tidak bersalah ya. Jadi kita tidak usah memperbincangkan apakah masuk surga atau enggak. Dia tidak bersalah, jadi pasti masuk surga.
Ada lagi? Menggunakan IUD apakah tidak boleh menerima komuni? Ya, kalau sudah lama, sudah karena waktu itu tidak tahu ya sudah gitu kan, katanya biasanya kalau udah suatu, apalagi kalau udah umurnya udah di atas 45 tahun ya udahlah gitu. Coba didiskusikan dengan romonya setempat ya untuk kasus-kasus yang udah terlanjur dilakukan. Steril boleh dilakukan supaya tidak terjadi aborsi. Nah, sama nih, steril ini juga sesuatu yang menghalangi ya. Jadi diputuskan entah misalnya pakai tubektomi atau vasektomi. Tubektomi berarti untuk perempuan, vasektomi untuk laki-laki. Ini juga sesuatu yang dilarang sebetulnya. Tapi kalau sudah melakukan tidak boleh terima komuni, tetapi nanti terus langsung mengaku dosa, ya mengaku dosa saja karena udah dilakukan, nggak bisa dibalikin lagi juga gitu kan. Jangan lupa Anda semua harus menerima sakramen pengampunan atau sakramen tobat. Dengan demikian bisa balik lagi, tidak diekskomunikasi. Kalau misalnya melakukan aborsi pun juga begitu. Kalau misalnya kita melakukan aborsi, maka dengan sendirinya kita terkena ekskomunikasi. Kalau kita sudah mengaku dosa, dengan sendirinya dosa kita dihapuskan. Tetapi harus, kalau pengampunannya itu pengampunan khusus ya, pengampunannya itu bukan biasa, jadi harus ada. Dan aku melepaskan engkau dari ekskomunikasi, bunyinya seperti itu. Bunyinya tidak boleh kalimat yang biasa ya, bunyinya tidak boleh bunyinya tidak boleh sesuatu yang biasa, tetapi harus sesuatu yang luar biasa dengan pernyataan bahwa dan aku melepaskan engkau dari ekskomunikasi dan kita boleh diizinkan kembali untuk menerima komuni, itu aja. Gimana tuh? Jadi kalau ingin punya anak lagi, namun hubungan suami istri bagaimana ya? Apa aja maksudnya nih? Steril, terus pengen punya anak lagi, wah itu urusan medis kalau itu. Urusan medis terlalu medis tidak dibicarakan di sini. Saya nggak mendengar suara kalian loh. Maksudnya tuh suara kalian tuh semuanya kayak nge-lag gitu loh. Sekarang Semoga suara saya bisa terdengar, nggak apa-apa. Suara saya bisa dengar tidak sekarang? Bisa, bagus. Saya juga dengar suara Romo bagus, jangan khawatir Mo, lanjutkan terus saja. Oh ya, oke. Soalnya banyak suaranya, tapi suara putus-putus. Kalau begitu mulai sekarang saya yang akan bantu Romo ya. Saya coba pertanyaan berikutnya. Jadi, oke, tadi Romo sudah jawab soal steril. Hubungan suami istri tadi juga sudah. Kelihatannya sudah semua. Sekarang saya kelihatannya semua pertanyaan sudah, Mo. Iya. Jadi dari mungkin karena kalau soal aborsi ini biasanya lebih banyak ke soal kasus ya. Jadinya saya makanya untuk teorinya memang sangat sedikit dan untuk kasusnya biasanya lebih banyak. Kelihatannya kalau misalnya seperti orang melakukan tubektomi dan vasektomi, biasanya yang sekarang ini kalau udah dengar ya jangan dilakukan ya. Tapi kalau belum dengar, tapi sudah melakukan duluan ya tinggal mengaku dosa aja, jangan lupa. Siapapun yang pernah melakukan aborsi harus mengaku dosa ya, jangan lupa. Itu dosa sangat berat.
Dosa aborsi itu bukan dosa yang biasa, itu dosa yang sangat berat. Jadi Anda harus meyakinkan diri bahwa saya harus sudah mendapatkan pengampunan. Romo, ada pertanyaan baru. Itu kalau sempat pernah menyarankan orang aborsi, itu bagaimana jadinya? Itu juga dosa. Itu juga dosa, harus mengaku dosa. Itu harus mengaku dosa juga ya. Jadi nggak boleh orang, misalnya orang nggak boleh dengan seenaknya menyuruh-nyuruh orang, lalu ketika orangnya melakukan kita nganggap ya udah saya cuma nyuruh doang kan yang ngelakuin, enggak. Kita terlibat, kita ngantar aja bisa kena, apalagi kita mengusulkan. Itu suatu dosa berat juga. Jadi termasuk usaha pembunuhan juga lewat kita gitu. Oke, Mo, ada pertanyaan baru lagi. Mudah-mudahan cukup praktis untuk dijawab. Itu pertanyaannya, bagaimana cara hubungan suami dalam hidup? Pertanyaan baru lagi. Mudah-mudahan cukup. Tetap bisa dilakukan, namun tidak melanggar aborsi. Loh, kalau pengen nggak punya anak ya harus ini dong, harus apa? Membuat kalender gitu, kapan istri tidak subur gitu aja. Ini kelihatannya Lebih ke Romo sana ada sih. pertanyaan lanjutan seperti yang kasus mengetahui seseorang melakukan aborsi. Nah, ini mungkin cara bertanya yang berbeda. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan kalau sudah tahu begini? Kalau sudah tahu begini. Apa nih? Maksudnya gimana? Jadi kalau sudah tahu ada yang harus dilakukan. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita menasihati, memberitahu supaya dia jangan lakukan, karena biasanya orang kalau sudah aborsi sekali berani itu ya nanti bisa melakukan lagi gitu. Maka kalau kita tahu ya kita beritahu supaya jangan melakukan lagi. Mereka harus mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas bahwa aborsi itu sesuatu yang mengerikan dan aborsi itu suatu pembunuhan gitu. Seperti yang tadi saya tunjukin di sini ya. Ini kok nggak mau muncul. Saya ulang ya, tadi ada itunya sih. Sebetulnya ada presentasinya. Nih, ya. Aborsi itu keputusan bersama dan bukan keputusan pribadi saja. Ya, jadi suami akan terkena gitu kalau memang dia melakukan aborsi, ya suaminya akan kena juga, suaminya akan ikut serta, apalagi kalau dia tahu, kecuali dia nggak tahu, itu lain soal ya. Kemudian tadi itu ya, kehidupan manusia sejak pembuahan. Jadi kalau belum pembuahan ya tidak gitu ya, tidak ini. Cuma kan kita nggak tahu, kita nggak boleh mengira-ngira, makanya Gereja Katolik itu melihat pokoknya kalau udah kelihatan sudah nggak menstruasi berarti jadi, maka saat itu udah nggak usah intervensi apapun lagi gitu. Itu yang. Kemudian Gereja Katolik menentang segala bentuk prosedur aborsi yang tujuan langsungnya adalah untuk menghancurkan embrio gitu. Karena berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara mutlak sejak saat pembuahan. Lalu ada desakan kuat untuk mengendurkan aborsi tadi. Jadi orang-orang pengennya udah boleh dong, pakai ini boleh dong. Nggak ada, gereja tidak ya. Gereja tidak mengendurkan itu. Maka memang aborsi itu menuai pro dan kontra, tetapi kita tetap setia pada ajaran untuk membela kehidupan gitu. Gereja tetap pada pendiriannya makanya. Kemudian ini yang kunci aborsi, pengeluaran hasil konsepsi sebelum waktunya sehingga janin meninggal.
Jadi sebelum waktunya itu juga nggak belum bisa dilahirkan kok dikeluarkan, nah, maka pasti meninggal kan. Konsepsi adalah pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Itu jadi kalau udah bertemu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Lalu secara prematur pada janin yang belum bisa hidup di luar kandungan, nah dikeluarkan juga itu sama juga aborsi juga. Jadi nggak boleh mengeluarkan bayi kalau belum waktunya, dia harus keluar sendiri gitu. Kadang-kadang kan orang pengen tanggal, ngeluarin akhirnya mati, hati-hati ya. Apalagi kalau belum 9 bulan ini ya, belum 9 bulan lebih gitu, jangan sampai buat itu. Lalu dimulai sejak awal pertemuan, nah ini aborsi terapeutik biasanya dilakukan untuk menyelamatkan nyawa kesehatan seorang wanita hamil, atau dilakukan sesudah pemerkosaan. Ini harus hati-hati, saya bilang tadi. Bukan boleh loh, ini bukan ya. Ini tidak boleh. Ya, semua dua-duanya ini tidak boleh. Tadi kan ada pertanyaan kayak salah deh. Ya, jadi kedua-duanya ini tidak boleh. Aborsi eugenik dilakukan setelah terhadap janin yang cacat. Ini yang tadi eugenik. Ini keguguran tidak bertentangan. Ya, jadi nggak dihukum kalau keguguran. Ya, seperti itulah. Ada pertanyaan lain? Nah, terkait mau ke arah eutanasia? Kita ada ini eutanasi nggak sih? Ada, Mo. Saya rasa kalau Romo sudah mau lanjutkan eutanasia, silakan, Mo. Ya, ya. Oke. Jadi eutanasi itu juga singkat aja ya. Eutanasi itu adalah sesuatu yang kita menganggap bahwa orangnya itu menderita, maka daripada dia menderita, kita akhiri hidupnya. Nah, eutanasi sama seperti aborsi tadi, ini gampang kalau bagi awam, gampang dalam arti namanya pokoknya kalau belum waktunya orang nggak boleh dimatiin gitu. Nah, tapi kan masalahnya adalah kalau dia sakit, dia ngabisin duit, misalnya duitnya udah nggak ada keluarga, boleh nggak ngambil misalnya? Boleh nggak ngambil apa namanya? Ngambil nyawa dia, ngambil nyawa dia dengan cara mencabuti alat-alat itu gitu. Nah, mencabuti alat-alat ini dianggap sebagai eutanasi, tetapi eutanasi pasif namanya. Pasif itu artinya saya tidak bermaksud membunuh, tetapi saya sudah nggak kuat bayar lagi gitu. Maka dia dicabutin alat-alatnya, maka dia akan meninggal. Tapi harus dengan catatan bahwa keluarga memang sudah tidak sanggup membayari. Jadi dalam situasi yang luar biasa lah gitu. Lalu eutanasi yang aktif, ya eutanasi karena dengan menyuntikkan gitu ya. Orang belum mati udah disuntikkan, suntik tidur, tapi kebablasan banyak, dibanyakin supaya juga dia tidak mengalami penderitaan dan nanti dicabut gitu ya. Nah itu juga nggak boleh. Itu dianggap sebagai suatu pembunuhan ya. Tetapi kalau yang misalnya yang pasif tadi itu tidak dianggap sebagai pembunuhan. Kenapa? Karena keluarga tidak sanggup lagi. Misalnya ini orang yang miskin, maksudnya udah nggak punya duit ya. Kalau dia nerusin, dia bakalan habis duitnya, dan yang masih hidup akan terlantar. Maka dia menghentikan itu usaha-usaha untuk membuat apa namanya si orang ini untuk tetap hidup ditinggalkan gitu, ditarikin lah oksigennya, ditarikin ini. Nah, itu dianggap sebagai suatu eutanasia. Eutanasia tapi eutanasi pasif. Tapi kalau aktif orangnya nggak apa-apa, tetapi dia justru dia pengen misalnya atas permintaan orangnya juga pengen mati gitu, lalu kita suntikan sesuatu, ini yang dianggap sebagai eutanasi aktif. Jadi ini juga tidak boleh. Romo, apabila ada anak yang masih sekolah SMA, hamil, kedua orang tua menurut anaknya aborsi, apakah kedua orang tua itu berdosa? Ya, berdosa orang tuanya. Kalau nyuruh-nyuruh itu berdosa. Ya. Nah, mengenai eutanasi ini seperti itu ya.
Ada lagi pertanyaan mungkin mengenai eutanasi? Saya nggak pengen membuat ini apa? Nggak pengen membuat sesuatu menjadi terlalu sulit, karena nanti kalau terlalu sulit, Anda mendengarnya menjadi sulit. Nanti Anda malah makin tahu, Anda malah merasa pengen tahu, malah jadi aneh nanti kayak saya ngasih tahu. Pertanyaan tentang eutanasia belum ada. Silahkan kalau Anda ada pertanyaan. Ya, belum ada. Jadi teman-teman peserta, Oh, belum ada ya? ya teman-teman peserta silakan semuanya bisa mengetik di kolom chat untuk pertanyaan tentang eutanasia. Kami tunggu. Oke. Jadi kalau dari saya dulu lah, kalau dari ayat kitab sucinya, ayat kitab suci dari kata-kata dua-dua ini ya, dua masalah aborsi dan eutanasi ini sebetulnya adalah menentang Keluaran 20 ayat 13 yang mengatakan jangan membunuh, gitu aja sih gampangnya. Atau dari 1 Korintus 10 ayat 23 yang mengatakan segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, itu jadi diperbolehkan tetapi tunggu dulu gitu, kita pikirkan dulu. Itu menurut Korintus atau Santo Paulus ya. Ada pertanyaan? Wah, masih bermasalah dengan suara ya. Kelihatannya banyak yang internetnya tidak stabil seperti mungkin di tempat Romo juga, jadi ada kendala seperti ini. Tapi di sebagian besar Romo terdengar jelas, jangan khawatir. Oh ya ya udah, oke. Soalnya tuh di chat itu banyak yang bilang putus-putus. Betul, itu bukan problem Romo, itu adalah problem di internetnya setiap orang, masing-masing orang maksudnya. Oke. Romo seperti saya dengar Romo jelas. Banyak juga ya. Antoni. Ya. Pak Antoni. Ya, Cimarli. Itu pasiennya minta, tadi saya udah bilang, pasien yang minta juga tidak boleh. Pasien yang minta atau atas permintaan pasien pun tidak boleh, karena dia tidak berhak atas hidupnya. Kedengeran belum? Dia berhak. Dia tidak berhak untuk mengambil hidupnya karena hidupnya milik Tuhan gitu ya. Jadi tidak ada orang yang diberi hak untuk mengambil hidup. Ada pertanyaan lagi, sudah jelas katanya. Ada ini ya. Memang permasalahan aborsi dengan permasalahan apa namanya eutanasi ini menjadi permasalahan moral namanya ya. Ahlinya itu banyak seperti Romo Andang kalau di sini ya ahli moral. Tapi mungkin kalau kita ya cukup sesuatu yang penting adalah mengerti secara ringkas atau secara praktis aja apa yang kira-kira boleh dan apa yang kira-kira tidak boleh gitu. Jadi kalau ringkasnya secara medis misalnya mengambil rahim itu nggak apa-apa meskipun akibatnya jadi terkena ya. Terkena. Meskipun akibatnya jadi aborsi, tapi aborsinya tidak dimaksudkan, tapi mau ngambil rahim. Nah, ini juga sama nih. Kalau kita eutanasi itu bermaksud untuk mengambil hidup orang, nggak boleh. Jadi kalau misalnya dia mau mengetanasi, maka itu apapun obatnya atau caranya akan dianggap sebagai sesuatu yang salah gitu, dosa.
Pasang spiral juga nggak boleh. Secara medis lebih baik tidak diusahakan untuk perpanjang umur daripada semakin menyiksa sakit maupun keluarga masih mampu, bagaimana Romo? Tidak bisa ya. Pokoknya secara medis tidak boleh diberi tambahan-tambahan yang membuat dia mati, nggak boleh. Harus tetap hidup. Romo, kalau janinnya bermasalah dan dianjurkan untuk di terminal atau dikeluarkan, apakah ditunda jika janin masih ada detak jantungnya? Iya. Tuhan yang harus menentukan. Apalagi ya? Ini pertanyaannya. Mungkin nanti sekurang-kurangnya bisa dilihat di YouTube yang bagus. Kalau etanasi tidak dibiarkan tanpa bantuan medis, itu bukan etanasi aktif, tapi etanasi pasif ya. Artinya mengambil obat-obatan, tidak dikasih lagi, alat bantu ini, alat bantu itu, tidak dikasih lagi. Nah, itu dianggap sebagai sesuatu satu yang etanas atau pembunuhan. Tetapi ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang extraordinaria ya, atau luar biasa yang harus dilakukan menyangkut kehidupan orang yang masih hidup, misalnya. Bukan menyangkut si pasien, misalnya keluarganya sendiri. Kalau diterusin, habis duitnya gitu. Romo, ada pertanyaan baru. Ada lagi? Ada. Jika ada seseorang sakit parah dan dibiarkan meninggal tanpa ada Tidak boleh diminta oleh siapapun. Jadi diminta ibunya nggak boleh, diminta orangnya aja nggak boleh. Apalagi ibunya atau siapa nggak boleh. Jadi disebutnya harus segala sesuatunya harus boleh secara alami atau natural. Kalau etanasi kayaknya bukan masalah yang terlalu panjang ya, tapi mungkin aborsi ya yang ini ya. Yang seharusnya agak problematik tuh aborsi. Siapa yang pernah aborsi jangan lupa ya mengaku dosa. Alat kontrasepsi semua tidak boleh. Romo, Lagi? Romo, kelihatannya kita terlewat ada satu pertanyaan tentang eutanasia. Itu jika ada seseorang sakit parah dan dibiarkan meninggal tanpa ada bantuan medis, apakah termasuk eutanasia? Jadi dari awalnya sudah memang tidak diurus dengan medis maksudnya, kelihatannya. Tergantung kasusnya ya, tergantung kasusnya. Apakah dia kasusnya memang tidak mampu atau kasusnya tidak mau gitu. Tidak mau ada usaha gitu. Nah, itu dipertimbangkan kasus per kasus. Kalau dia mampu ya pengobatan itu diperlukan ya, tetapi kalau dia tidak mampu ya pengobatan kan atas alasan kejadian ini situasinya luar biasa. Ada pertanyaan lagi Romo, tapi ini kelihatannya menyangkut sikap gereja dan ada pertanyaan lagi Romo, tapi ini kelihatannya menyangkut sikap gereja dan waktu lalu yang 2 anak cukup. Nah, 2 anak cukup ini tidak menjadi keharusan kok. Rekomendasi, tapi bukan keharusan. Orang kalau mau punya anak lebih juga nggak apa-apa di sini itu. Dan kenyataannya di kampung-kampung masih banyak orang yang punya anak lebih. Itu kan anjuran. Tidak seperti di Cina, orang dilarang ya. Itu anjuran.
Ada lagi pertanyaannya, silahkan. Mengenai mencabut alat bantu pernapasan pasienmu. Jadi secara medis sudah mengenai mencabut alat bantu pernapasan pasienmu. Jadi secara medis sudah dinyatakan. Jadi gimana secara dari, nah ini sama, pencabutan itu kalau dia kejadiannya luar biasa ya dianggap tidak etanasi, itu namanya etanasi pasif. Kalau etanasi aktif itu yang memberi obat, kalau etanasi pasif itu mencabuti. Etanasi aktif mencabuti itu sesuai usaha juga, itu namanya etanasi, tapi pasif karena saya sudah tidak mampu lagi membayar obat-obatan ini gitu. Jadi mencabuti ya istilahnya pasif gitu. Ya, ada lagi? Gampang kan ya sebetulnya ya. Kalau kasus per kasus memang jadi agak ribet, tapi kalau soalnya itu sederhana maksudnya nggak usah panjang-panjang. Nanti kalau saya panjang-panjang ngasih kayak ngajarin gitu ya. Lomo kalau voluntary etanasi bagaimana? Kan orangnya sendiri yang minta. Ya tadi saya udah jawab nggak boleh ya. Orangnya tidak berhak atas hidupnya sendiri. Berhak untuk mengelola hidup boleh. Tapi tidak berhak untuk mengambil hidupnya sendiri. Oke, ada lagi? Kayaknya bersemangat nih atau... Ada yang menanyakan, Romo, Silakan. apakah menggunakan kontrasepsi termasuk dosa berat yang harus menerima sakramen tobat dan apakah boleh menerima komuni? Benar ya, jadi menggunakan kontrasepsi itu harus minta ini. Kalau kita belum tahu ya kita tinggal pengakuan dosa aja, nggak apa-apa. Bukan sesuatu yang jangan menjadi takut, tapi justru ngaku aja gitu loh. Ini ada penyakit kista, sudah parah lalu ibu sedang hamil. Apakah boleh diangkat anak itu di dalam janin? Ya kalau ngambilnya ngambil kista nggak apa-apa. Tapi kalau ngambilnya ngambil janin nggak boleh. Tapi kalau kita ngambil kista, janinnya ke bawah, nah janin tidak dianggap sebagai aborsi karena tidak dimaksudkan ngambil janin gitu. Apalagi gampang kan kalau misalnya ada pertanyaan lebih bagus nih. Cukup? Kayaknya cukup ya kayaknya. Silakan menulis di kolom chat. Sepertinya ada pertanyaan yang baru masuk. Ya, semoga kita memahami dua kasus ini ya. Yang penting adalah kita menjaga kehidupan, dan hidup itu menjadi milik Tuhan ya. Bukan kita yang menentukan apakah boleh dimatikan gitu, nggak boleh. Kita harus memperjuangkan untuk terus hidup, dan biarlah semuanya terjadi secara natural. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan muncul terakhir, apakah masih boleh ditanyakan? Ya, boleh. Oke,
Jika berhenti memberikan obat rangsang jantung dan obat rangsang lainnya agar organ tetap bekerja, apakah eutanasia? Sudah koma cukup lama. Kalau berhenti memberikan itu berarti pasif gitu. Itu bukan aktif ya. Perhatikan kalau kata berhenti memberikan atau tidak memberikan itu namanya pasif. Oke. Bila yang baru menikah, bolehkah menggunakan KB, belum siap punya anak? Nggak boleh, ya. KB itu tidak boleh dipakai alat-alatnya. Yang ada mungkin kalau nggak mau punya anak, ya memakai sistem kalender, artinya tidak melakukan pada saat subur, tapi lakukanlah pada saat tidak subur, supaya dia tidak hamil gitu aja. Itu juga mudah sebetulnya. Daripada saya kasih teori-teorinya. Tadi ada yang terlewat, Romo, mengenai kontrasepsi. Tadi ada yang menanyakan mengenai sanggama terputus sepertinya, coitus interruptus itu apakah diperbolehkan? Sanggama terputus atau mungkin dikeluarkan di luar gitu ya, misalnya spermanya, itu dianggap sebagai masturbasi atau onani. Nah, itu kan kisah onan itu yang ada dalam Alkitab itu adalah kisah dia dikeluarkan spermanya di luar gitu, dan itu dianggap diperhitungkan sebagai dosa. Tetapi dalam gereja Katolik hari ini tidak dianggap sebagai aborsi. Ya, jadi bukan aborsi. Kita hanya menganggap mungkin ini orang mau berhubungan seksual aja nih, tapi nggak mau menanggung akibatnya. Nah, tadi ya, bila ada penyakit kistanya sudah parah, ibu itu sedang hamil, apakah boleh diangkat anak itu di dalam janin, Romo? Kalau bunyinya boleh diangkat anak itu salah ya, tapi yang boleh diangkat rahimnya, sehingga rahim, ya padahal di dalam rahim itu ada anak, sehingga kita mau ngangkat rahim ngomongnya, bukan ngangkat anak, atau bukan ngambil si anak, tapi mau ngangkat rahim. Nah, kalau diangkat rahimnya menjadi nggak dosa, menjadi boleh. Karena dianggap itu memang kasus ya. Sudah, ada lagi nggak? Kalau boleh dirangkum, yang secara gereja Katolik diperbolehkan, yang apa aja metode kontrasepsi itu? Metode kontrasepsi nggak ada yang disetujui. Yang diizinkan hanyalah metode kalender, metode ovulasi, ya. Artinya kalau masih ovulasi ya memang itulah lakukan. Jangan dilakukan misalnya. Kalau lagi tidak ovulasi, maka itulah lakukan supaya tidak punya anak ya. Gitu aja. Jadi kayak alami juga sih. Apalagi ya, saya lagi berpikir mengenai yang misalnya kalau kayak orang menggunakan metode apa sih namanya, saya tadi baru ingat-ingat. Metodenya metode yang lendir itu ya. Nah, metode lendir itu sulit dilakukan gitu. Nah, tapi metode kalender kalau memang udah mengenal ya bisa dilakukan kalau memang belum mau punya anak ya, tapi jangan menggunakan intervensi obat-obatan tapi masih mau melakukan hubungan seksual gitu. Itu yang tidak boleh. Begitu ya. Cukup? Baik, Romo, udah tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Alau, silakan masuk, Pak Albert. Setelah dari tangannya jawab, ada pengumuman dulu dari Cik Mali. Silakan Cik Mali. Baik, sebelumnya saya minta maaf ya kalau hari ini banyak gangguan, putus-putus signal. Semoga nextnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Romo atas waktunya. Pas hari ini juga sedang urus mama ke rumah sakit, tapi tetap masih ya meluangkan waktu untuk kita memberikan pengajaran untuk
teman-teman KTM semua. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Romo, juga Romo selalu diberi kesehatan yang prima ya. Kami juga dari KTM turut berdoa untuk kesembuhan Mama ya Romo. Ya, amin. Terima kasih. Semoga juga Mama cepat dapat tempat di Rumah Sakit Karoles tadi, ruangan kamar ya. Katanya sih udah mau dikasih, tapi belum sih, nggak tahu belum ada ininya. Belum ya Romo. Kita doain. Oh udah nih, udah katanya kamar saya udah. Udah dapat kamar ya Mo? Udah. Puji Tuhan. Jadi bisa. Jadi pengobatannya bisa dapat lebih yang prima lagi. Terima kasih Romo. Pengumuman yang kedua, kita akan berjumpa kembali hari Selasa 9 Februari yang akan diadakan kembali pengajaran dari Romo Erwin tentang bayi tabung dan cloning. Mohon semuanya mengagendakan tanggal tersebut. Ya. Selanjutnya dari distrik 6 mungkin ada tambahan pengumuman juga sama dengan Romo Erwin ya. Silakan Pak Petrus. Baik, Bu Marli, terima kasih. Terima kasih juga Romo Erwin. Oh, iya. Minta waktunya sedikit dari KTM Distrik 6 Serpong. Oke, untuk boleh kami menginfokan acara ini. KTM Distrik 6 Serpong mengadakan acara yang diadakan secara rutin, yaitu Bincang Keluarga KTM. Nah, untuk Bincang Keluarga kali ini, temanya adalah Resilient Children, dan ini akan diadakan minggu depan, hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 pukul 1 sampai 3 sore. Nah, ini bincang keluarga nanti apa yang kita bicarakan. Pada umumnya orang tua mengharapkan anaknya bahagia, mandiri, dan sukses. Namun untuk mencapai semua itu, apakah dapat terjadi otomatis? Itu bawaan. Nah, maka kita mau sama-sama belajar bersama Romo Erwin dan Ibu Hanli Mulyani, seorang psikolog anak dan remaja. Ibu Hanli juga anggota Distrik 6 Serpong yang akan berbagi do's and don'ts-nya dalam memperhatikan pola asuh dan pendidikan anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu dan sahabat semua, silahkan bergabung hari Minggu 7 Februari pukul 1 sampai 3 sore. Segera daftar, ada di Google Form, nanti akan dibagikan melalui pelayan distrik masing-masing. Dan ini terbuka untuk umum, jadi silahkan disebarkan kepada lingkungan, kepada sahabat, kepada teman-teman semua untuk bergabung di Mari saya kembalikan. Baik. Bisa ditutup dengan tim pujian kembali, Pak Petrus. Setelah itu kita doa penutup dan berkat penutup dari Romo ya. Terima kasih untuk semuanya juga. Kita mengucap syukur atas pengajaran yang telah kita terima pada malam hari ini. Marilah kita akan mengucapkan Bapa terima kasih. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap terima kasih karena malam ini kami boleh bertemu, berbicara, dan belajar.
Kami tahu Engkau menginginkan kehidupan, Engkau menginginkan agar kami semua mendapatkan pencerahan apa yang diajarkan oleh gereja. Kami tidak ingin menentang-Mu, kami ingin mengikuti-Mu. Maka melalui peraturan-peraturan dan hukum-hukum gereja, kami ingin belajar supaya secara nyata kami dapat melakukan apa yang Kau inginkan, yaitu membiarkan kehidupan tetap ada di dunia ini. Kami bisa menginginkan atau tidak menginginkan, tetapi Engkau selalu menginginkannya. Tuhan, berkati kami semua agar pemahaman ini bisa kami praktekkan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih, biarlah Engkau menjaga kesehatan kami, biarlah Engkau mendampingi kami, agar kami dapat terus memberikan berkat pada orang-orang yang berada di sekitar kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Baik memberikan berkat kepada kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Amin.